selamat datang di kelas matematika bersama Bu Nungki. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius bagian yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan yang kedua dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, siapkan buku catatan kalian dan kita simak penjelasannya. Ini dia. Kalau kamu lihat, ini gambar yang pertama adalah jendela. Lalu yang kedua, daun. Ketiga, rel kereta api yang lurus. Dan yang keempat ini gambar persimpangan rel kereta api. Ya, ini sering ditemui di stasiun-stasiun ya. Nah, ini adalah contoh-contoh garis yang ada di kehidupan nyata. Ya, di sini ada keterangan X itu garis sejajar, seperti centang ini garis berpotongan. Nah, ini kamu lihat gambar yang pertama. Garis yang sejajar itu yang ini X dengan X ini. Lalu yang biru ini yang horizontal dengan biru yang bawah. Nah, ini dinamakan garis yang sejajar. Begitu juga yang digambar daun. Ini kamu lihat yang ditandai huruf X ya. Ini dinamakan garis sejajar. Ini juga nih yang di rel. X merah nih. Ini sejajar. X hitam dengan yang kanannya juga sejajar. Ya. Kalau gambar yang keempat, yang pink ini dinamakan garis sejajar. Oke. Nah, sekarang garis yang berpotongan yang ditandai dengan centang nih. Di gambar jendela ada 4. Ini dinamakan berpotongan, ini juga. Begitu juga yang di daun. Ini ada berpotongan, di rel kereta api, ini juga ada. Nah, kalau yang di gambar yang keempat, yang berpotongan itu yang garis warna pink dengan garis yang warna biru. Nah, mungkin dari gambar ini kamu masih belum menemukan, lah, kenapa kok dinamakan itu sejajar? Kenapa kok ini dinamakan berpotongan? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi diharapkan setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini, kamu semakin mengerti. Oh, ini yang dinamakan garis sejajar. Oh, ini yang dinamakan garis berpotongan. Tetapi tidak itu saja. Selain kamu memahami apa itu garis sejajar dan garis berpotongan, kamu juga bisa menentukan bagaimana kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga bagaimana kedudukan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kamu harus menyimak video ini hingga akhir. Kita lanjutkan ya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini yang garis P dan Q. Ini membentuk garis yang seperti apa? Garis yang berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan tegak lurus, yaitu nanti di sini membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan garis M dan N, garis yang bagaimana? Garis yang saling sejajar, betul. Lalu yang terakhir, bagaimana kedudukan garis K dan L? Garis yang berpotongan. Nah, apa sih pengertian garis sejajar, garis berpotongan tegak lurus, dan garis berpotongan? Nah, ini dia. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi kita fokus ke garis M dan N ini ya, dua garis ini. Coba kalau diperpanjang, apakah keduanya akan bertemu? Tidak. Nah, karena tidak bertemu, maka kedua garis tersebut dikatakan garis yang sejajar. Lalu, garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu.
Titik potongnya berapa? Titik potongnya 1. Nih, kita perhatikan garis K dan L. Garis K diperpanjang, garis L diperpanjang, mempunyai satu titik potong, yaitu titik potongnya titik S. Nah, ini yang disebut garis berpotongan. Lalu, bedanya dengan garis berpotongan tegak lurus, itu adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Jadi, sama, hanya mempunyai satu titik potong. Ini kita perhatikan garis P dan Q, dia berpotongan, titik potongnya di sini. Tapi bedanya di titik potong ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu bedanya. Jadi paham ya pengertian garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berpotongan tegak lurus. Sekarang kita perhatikan 3 gambar ini. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambar yang pertama itu adalah garis L, ada L1, L2, L3, dan L4. Gambar yang B itu garis M, sedangkan gambar yang ketiga adalah garis N. Sudah ya, kamu perhatikan ya 3 gambar ini. Bu Nungki ada 3 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana posisi garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yuk kita perhatikan gambar yang pertama. Posisi garis L, baik itu L1, L2, L3, atau L4. Bagaimana posisi garis L terhadap sumbu X? Kamu lihat, ini L1 terhadap sumbu X, L2 terhadap sumbu X, begitu juga L3 dan L4 terhadap sumbu X. Bagaimana posisinya? Apa? Ya, betul. Posisi garis L terhadap sumbu X itu adalah garis yang sejajar. Kenapa? Ambil saja garis L2 ini. Jika L2 kamu perpanjang ke kanan, begitu juga sumbu X kamu perpanjang ke kanan, apakah garis L2 dan sumbu X akan bertemu? Tidak. Nah, karena tidak bertemu, maka kedua garis itu sejajar. Begitu juga dengan L1, L3, dan L4. Jika kamu perpanjang, dia tidak akan bertemu dengan sumbu X. Sehingga posisi garis L terhadap sumbu X adalah sejajar. Sedangkan bagaimana posisi garis L terhadap sumbu Y? Garis L terhadap sumbu Y bagaimana? Berpotongan. Berpotongan yang bagaimana? Ya, betul. Berpotongan tegak lurus. Jadi ini berpotongan tegak lurus. Berpotongan di satu titik dan tegak lurus. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sekarang kita fokus ke gambar yang kedua. Bagaimana posisi garis M, baik itu M1, M2, M3, ataupun M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana? Coba kamu pikirkan sejenak. Ya, betul. Posisi garis M terhadap sumbu X adalah berpotongan tegak lurus. Sedangkan posisi garis M terhadap sumbu Y yaitu sejajar. Nah, kalau sejajar coba M1, M2, M3, M4 kamu perpanjang ke atas dan ke kanan. Ke atas dan ke bawah, maaf. Begitu juga sumbu Y kamu perpanjang ke atas dan ke bawah. Apakah mereka akan bertemu di satu titik? Tidak. Maka posisi garis M terhadap sumbu Y sejajar. Sedangkan posisi garis M terhadap sumbu X itu berpotongan di satu titik. Ini di titik min, 5, ini min, 2, ini 2, ini 7. Tetapi berpotongan yang bagaimana? Berpotongan yang tegak lurus. Nah, pertanyaan yang ketiga.
Bagaimana posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sekarang kita fokus ke gambar yang ketiga. Bagaimana posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah N sejajar dengan X? Tidak. Apakah N sejajar dengan Y? Tidak. Lalu bagaimana posisinya? Ya, betul. Garis N memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik. Jadi garis N ini kamu fokus ke N1 dulu ya. Garis N1 ini memotong sumbu X. Memotongnya di mana? Nih, di titik 1,0. Juga garis N1 memotong sumbu Y di titik mana? Ini. 0,2. Nah, sekarang lihat garis yang N2. Garis N2 memotong sumbu X di ini, min 1,0. Juga memotong sumbu Y di titik 0,2. Jadi bisa lebih paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yuk kita perhatikan. Di sini Benungki punya soal. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C minus 5,2. Pertanyaan yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus membuat koordinat kartesiusnya dulu di buku. Ya, kalian bikin sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita jawab pertanyaan yang pertama. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita cari dulu titik A. Titik A 3,2 letaknya di mana? Ya, di sini. Lalu kita cari dulu titik B 3,-6 letaknya di sini. Ya. Nah, dibuat garis melalui titik A dan B. Jadi titik A dan B kita hubungkan dengan sebuah garis. Ya, ini dia garisnya, garis AB. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, bagaimana kedudukannya? Garis AB terhadap sumbu X bagaimana? Ya, betul. Berpotongan, tegak, lurus. Sedangkan kedudukan AB terhadap sumbu Y bagaimana? Yes, betul. Sejajar. Ya, jadi garis AB tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Sudah mulai paham ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita cari dulu titik C di minus 5,2. Minus 5,2, oh di sini. Oke, ini titik C. Lalu kita hubungkan garis apa nih mintanya? A dan C. A dan C kita hubungkan garis. Ah, ini dia warna orange. Garis AC. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? AC terhadap sumbu X? Yes, sejajar. Sedangkan AC terhadap sumbu Y bagaimana? Betul, berpotongan, tegak, lurus. Garis AC sejajar sumbu X dan garis AC tegak lurus sumbu Y. Sekarang yang ketiga. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita sudah punya B di sini dan C, tinggal kita tarik garis. Ya, ini dia garis BC. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana? BC terhadap sumbu X? Ya, betul, memotong tepat di satu titik, yaitu titik min 3,0. Kalau terhadap sumbu Y, bagaimana BC? Betul,
juga memotong di satu titik, yaitu titik 0,-3. Ya, jadi garis BC memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik. Kamu tambahi di bukumu, garis BC memotong sumbu X di titik -3,0, sedangkan garis BC memotong sumbu Y di titik 0,-3. Nah, setelah tadi Bu Nungki menjelaskan bagaimana menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta penyelesaian beberapa soal, sekarang giliranmu mencoba 2 soal. Nah, di sini ada soal nomor 1, ada A, B, dan C, serta ada soal nomor 2. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa setiap nomor ini silahkan disertakan penyelesaiannya dalam bentuk gambar. Jadi kalian menggambarkan kedudukan garis tersebut di bidang koordinat. Bisa ya? Nah, itu tadi penjelasan tentang cara menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.